Technical View 29 Desember 2022 dan di jam 1 siang. Kurang lebih jam 1:10 saya merekam video ini dan 2 hari tersisa untuk akhir tahun 2022. Ya, kita lihat dari sisi pound sterling yang ternyata kembali mengalami kenaikan, tapi kembali juga dalam tekanan. Jadi sebetulnya kita tidak bergerak kemana-mana, teman-teman. Anda perhatikan di grafik daily chart-nya persis dengan apa yang kemarin kita uraikan. Bahwasanya saat dia mengalami kenaikan, nantinya akan berhadapan dengan MA 200 dan itulah yang terjadi. Anda bisa perhatikan di sini arealnya kecenderungan dia kembali turun dan ditutup di bawah MA 200. Ya, inilah yang mengisyaratkan seharusnya secara teknis dia masih tetap confirm dalam pola penurunan. Tapi sayangnya dengan posisi candlestick yang berbentuk inverted hammer, apalagi setelah penurunan yang bertubi-tubi, kurang lebih dalam 1, 2, 3, 4, ya 4 kali candle berturut-turut, maka sangat besar peluangnya untuk naik kembali. Namun dengan catatan, kalau kita mengacu kepada MA 200, lagi-lagi technical mengatakan bahwa ini adalah isyarat yang tidak bisa dipungkiri menunjukkan rejection di zona 1.2108. Ya, kemarin walaupun dia sempat mencapai 1.2124, tapi kita lihat kembali bahwa candlestick gagal untuk menunjukkan hegemoni ataupun dominasi bullish. Dan itu ditandai dengan penutupan dengan small candle. Jadi ada dua kemungkinan ya teman-teman. Inverted hammer ini akan mengisyaratkan terjadinya kenaikan, artinya reversal bullish, atau hanya kemungkinan bahwa tekanan masih bisa berlanjut. Apalagi dengan MA 200 yang saat ini di 1.2057. Saya rasa sangat wajar kalau memang ternyata hari ini kami mengincar zona sell di kisaran 2060 ataupun 2080. Ini dikaitkan dengan potensi candlestick yang berada di bawah MA 200 daily chart. Dan juga kemungkinannya kalau kita lihat dari 1, 2, 3 berturut-turut dia sempat menguji 1.2108, maka kita ambil risiko yang terminim atau terkecil dengan potensi di 2080. Jadi kalaupun misalkan Anda menganggap bahwa Anda bisa mendekati 1.2100, itu mungkin adalah area yang cukup potensial dan cukup ideal untuk melakukan sell. Lebih tinggi, tapi juga tetap stop loss-nya harus disesuaikan. Nah, hal tersebut berarti kita lihat dari sisi grafik H4, di mana kecurigaan kita kemarin terkait dengan potential bearish rectangle, saya rasa ini masih tetap akan ada ya teman-teman. Kalaupun Anda mau melakukan sell, Anda bisa lakukan sell di tengah-tengah, kurang lebih 1.2050, atau di zona resisten atau mendekat resisten di dekat 1.2098 ataupun 2100. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi crude oil yang ternyata kembali terjebak dalam penurunan. Ada dua hal di sini. Kalau misalnya kita kembali dengan potensi atau peluang yang kemarin kita sampaikan, ada spinning tops. Ingat bahwa spinning tops tersebut akan ditentukan oleh nasibnya candle berikutnya. Artinya kalau dia ditutup bearish berarti dia potensi untuk mengalami penurunan, kalau ditutup bullish berarti dia berpotensi untuk berbalik naik. Hanya saja dilematisnya adalah kondisinya kemarin memang turun sampai 77.29 dan kita adalah menunggu areal buy di kisaran 7740, 7760 kemarin dengan stop loss 76.60 dan itu tidak kena dan bahkan dia berhasil rebound sampai 78.85. So TP pertamanya seharusnya kena ya. Jadi kemungkinan posisinya memang tidak lengkap dengan areal TP kedua, tapi strategi buy kita sudah benar karena kita menunggu pantulan di zona support. Dan kalau Anda perhatikan di grafik K4, ini masih persis dengan yang kita gunakan kemarin. Trend line atau trend channel disatukan dengan Fibonacci retracement. Dan Anda lihat di sini pergerakan sama sekali tidak keluar jalur dari 38.2% ataupun 50%. Kemudian juga tidak keluar jalur dari zona support trend channel. Dan ini kalau Anda perhatikan memang sempat muncul tail ke bawah, tapi kita asumsikan itu adalah false breakout sehingga yang kita lihat adalah kenaikan lebih lanjut. Jadi pantulan inilah yang kita anggap sangat potensial. Dan untuk hari ini skenarionya akan relatif tetap sama dan so far dia bertahan di 78.30 di mana strategi untuk hari ini adalah melakukan buy 7800, 7820
di mana area tersebut ya relatif dekat ya, dan juga sudah mulai sedikit memantul. Jadi untuk saat ini kita harapkan potensinya dia akan mengalami kenaikan kembali, setidaknya terdekat adalah 79.20. TP pertama sangat memungkinkan. Tapi untuk TP kedua di 80.20, well, ini adalah nilai resisten yang juga cukup dekat dengan resisten 81 tentunya. Ya, apakah dia akan tercapai apa tidak tergantung dari data inventory crude oil nanti malam. Kemudian stop loss-nya di 77.00 saja untuk mengantisipasi kemungkinan dia break area support trend channel atau bahkan di bawah 50%. Nah, satu sisi teman-teman, kenapa hari ini atau pagi tadi saya memberikan rekomendasi untuk melakukan buy? Salah satu alasannya adalah kemunculan potensi dari bullish divergence. Ya, Anda perhatikan di sini secara level kita memperhatikan level low di sini ada di kisaran 7701, sementara di sini tail yang sempat terjadi tadi malam, kalau saya tunjuk di sini berarti 77.29, sedikit lebih tinggi ya, sedikit lebih tinggi. Artinya higher low. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari RSI-nya, justru dia berada di lower low. Inilah yang menyebabkan saya lebih prefer untuk tetap melakukan buy, walaupun candlestick daily kelihatannya masih cukup berat untuk mulai kenaikan. Tapi who knows, kalau memang ternyata hari ini bisa ditutup bullish dan ditutup di atas level high kemarin, 81 poin atau 79.85 lebih tepatnya, maka kita akan dapatkan kenaikan kembali menguji level 50% Fibonacci retracement daily chart yang ada di 81.90. Dan terakhir di grafik emas, kalau kita lihat di sini kita akan lihat hal yang berbeda teman-teman. Anda perhatikan di grafik H1 kemarin kita menggunakan untuk jangka pendek. Ingat H1 adalah untuk jangka pendek. Anda perhatikan level yang kemarin kita tandai 61.8% sebetulnya sama 1803.20, tapi yang Anda lihat di sini dia secara beruntun, dua candle beruntun, dia sudah berada di bawah. Tapi kemudian dia balik lagi ke atas, lalu kemudian dia tembus lagi ke bawah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kalau kita perhatikan dari sisi grafik H4, hal yang berbeda yang kita lihat. Ya, di grafik H4-nya justru yang kita lihat adalah hanya berupa shadow yang muncul di bawah 61.8%, tapi penutupannya tetap di atas. Itu artinya ini sama sekali tidak ditembus. Jadi, mana yang harus kita jadikan patokan? Kalau secara medium term atau kita sebut dengan tren yang lebih stabil, maka kita anggap ini sama sekali belum ditembus. Tapi kalau misalkan kita lihat dari jangka pendek, grafik H1-nya, ya, ini adalah resmi sudah ditembus. Artinya lagi, berarti kita tidak menggunakan untuk jangka pendek atau di grafik H1, Fibonacci retracement yang sama dengan H4. Artinya, di sini kita harus perbaharui, artinya kita menggunakan Fibonacci retracement tarik dari atas 18.33.10 ke bawah 17.96.80. Sementara di grafik keempat kita masih tetap menggunakan Fibonacci retracement yang sama dengan kemarin atau kita sama sekali tidak berubah. Kita tetap menggunakan Fibonacci yang ditarik dari bawah ke atas. Bedanya apa? Bedanya kalau Anda perhatikan di grafik K1 berarti kita mengandalkan 61.8%-nya lah 18.19. Sementara kalau kita perhatikan di grafik K4, 61.8%-nya masih berkecimpung di level 18.03. Jadi satu sisi kalau kita berharap untuk melihat kenaikan, maka kita lihat dari sisi grafik K4 di mana ini masih dalam uptrend, maka koreksi yang terjadi itulah kesempatan untuk melakukan buy. Dan itulah yang harusnya kita lakukan. Hanya saja bedanya kita mungkin saja akan menghadapi teror ataupun rintangan di kisaran 18.14 teman-teman. Dan kalau misalkan kita perhatikan 18.14 tersebut di teritori grafik H1 itu adalah level kurang lebih 50%. Nah, ingat bahwasanya pedoman untuk reversal bullish karena dia terjadi di area penurunan, dikarenakan kita menarik dari atas ke bawah, maka ini adalah tren turun, maka yang harus dilanggar atau yang harus ditembus adalah 61.8% 18.19. Jadi, secara ringkas, jalur pendeknya adalah asumsi saya kita akan melihat potensi kenaikan sampai 18.14 atau 18.16, tapi kemudian dia berpotensi terjadi rejection turun untuk mengalami penurunan kembali. Dan itu berarti mengisyaratkan pula apa yang kita lihat di grafik H4. Posisinya adalah kondisi ini memungkinkan untuk terjadinya double top, walaupun shadow di 18.33 cukup panjang dan sangat berisiko, tapi kita asumsikan
kalaupun ini yang terjadi, maka neckline akan berada di 1796. Selama dia tidak tembus 1796, itu masih aman untuk kembali naik, tapi selama dia naiknya gagal tembus 1814, maka juga ada potensi penurunan. Artinya, zona sideways di sini Anda bisa manfaatkan untuk potensi sell di dekat resisten ataupun buy di dekat support. Tapi harus diingat, bahwasanya saat Anda melakukan sell di dekat resisten, maka stop loss-nya harus ditempatkan di atas resisten. Sementara kalau misalkan Anda melakukan buy di dekat support, maka stop loss-nya itu harus ditempatkan di bawah support. Itu artinya, kalau Anda melakukan sell di zona 1813, 1814, maka stop loss sebaiknya di atas 1814. Anggap saja 3-5 poin di atasnya, atau kalau Anda mengincar buy di teritori 1796, 1798, berarti stop loss Anda harus berada di bawah 1796. Ya, anggap saja 3 atau 5 poin ke bawah. Dan terakhir, ada hal yang kembali cukup menarik di grafik daily. Kalau kita asumsikan bahwa hari ini masih tetap dibayangi dengan potensi end of month flow, di mana tingkat permintaan US dollar bisa saja mengganggu rally, tapi kemungkinan posisi tersebut bisa saja terjadi dengan pola penurunan karena dia ditutup dengan bearish. Tapi perhatikan, lagi-lagi pola candle. Kalau kita asumsikan di tanggal ini 7, lalu kemudian 8 dan 9. Jadi 3 candle ini kita satukan, maka hasilnya akan menjadi satu candle bullish seperti ini. Ada tail panjang, itu pun ada tail panjang. Dan lalu kemudian after candle tersebut, kita perhatikan dia justru berada dalam sisi bearish. Dan itu juga terjadi tadi malam. Artinya, kalau Anda perhatikan, pola candle susunannya bisa saja terjadi pengulangan, tapi juga setelah terjadi penurunan ini, justru kita dapatkan bullish candle. Yaitu artinya, setelah penurunan ini, ada kemungkinan kita pun mendapatkan pola bullish candle, dan itu berarti memungkinkan untuk tembus kembali 1814, 1820. So, maksud saya di sini adalah kembali lagi, kalau misalkan ternyata di grafik H1 secara jangka pendek kita melihat 50% atau bahkan hampirnya zona 1814 adalah zona sell, maka kemungkinan stop loss harus ditetapkan di kisaran 1818 ataupun 1820. Karena begitu dia tembus 1820-an, maka otomatis itulah sinyal untuk lanjutkan rally, dan berarti Anda bisa switch strateginya menjadi follow buy. Atau Anda bisa juga menunggu sampai malam hari, setidaknya skenario mirip dengan yang kemarin terjadi. Kalau memang ternyata efek dari end of month flow bisa terjadi kembali, maka potensinya kita anggap saja di area 1796 ataupun terdekat 1796 berpotensi menjadi rebound kembali. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.